dari gelombang carrier Anda atur di sini, maka dia tidak akan terlalu cepat turun, juga sempat mengikuti naik turunnya si gelombang ini gitu ya. Jadi kalau terlalu pelan nggak turun-turun juga nanti meleset, nggak bisa ngikuti ini apa namanya bentuk gelombangnya ini. Jadi nanti hasil outputnya yang di sebelah kanan itu, yang di sini itu berupa gergaji ini, duk duk gitu ya. Tapi gergajinya more or less mengikuti pola tuh yang menyelubungi ini gitu ya. Jadi si gergaji ini gambarnya kan disyaratkan ya. Gergajinya cukup halus gitu, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa gelombang modulasinya ada di mana ya, otomatis sudah didapatkan di sini. Karena frekuensi outputnya kurang lebih mengikuti ini, walaupun tidak sama persis dengan CMT yang awalnya ya. Tapi dari sisi rangkaian ini jauh lebih sederhana ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, jadi kita habis dengan modulasi AM. Modulasi AM dan modulasi DSP itu tergolong modulasi linier ya. Jadi bentuknya sederhana, mainannya di amplitudo. Amplitudonya yang dikalikan dengan modulator, kira-kira seperti itu. Bedanya kalau AM modulatornya itu diangkat ditambah 1 ya. Nah, sebelum kita teruskan ke sini, saya tanya dulu, ada pertanyaan nggak? Pak mau bertanya. Ya, silahkan. Jadi yang terselubung itu RC-nya antara range gitu biar nggak terlalu lambat turunnya. Iya, biar nggak terlalu lambat tapi juga nggak boleh terlalu cepat. Jadi kalau dia terlalu cepat ngikutin bisa ngikutin ini turun itu ya percuma dong ya. Jadi dia bukan selubung lagi tapi dia ngikuti gelombang karirnya ya. Kalau dia turunnya terlalu cepat gitu. Tapi kalau dia terlalu lambat, tidak turun-turun ya, nanti tidak mampu mengikuti bentuk ini juga gitu. Kan bentuk gelombang ini juga naik turun gitu. Selubungnya itu kadang naik, kadang turun gitu. Jadi harus mampu masih mengikuti itu. Baik, makasih. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan modulasi sudut. Ini secara matematik jauh lebih sulit. Tapi secara teknis juga saya nggak tahu, tapi kayaknya juga nggak gampang juga. Yang jelas ada keunggulan besar di sini dengan modulasi sudut itu ya. Salah satunya nanti FM ya, frequency modulation. Ternyata itu hasil transmisinya jauh lebih bening ya. Ini dulu saya ngalami beneran. Jadi ketika jadi mahasiswa di ITB baru masuk, itu mulailah pemancar FM yang pertama kalau nggak salah ya muncul di Bandung, itu radio kayak CBS itu mendengarkan radio itu dibandingkan mendengarkan radio AM itu bedanya bumi dengan langit gitu ya. Mendengarkan musik yang ceringnya kedengeran gitu ya, cering-cering bersih gitu. Sedangkan yang satunya mendayu-dayu, suaranya agak seperti entah terbenam dalam sesuatu itu AM. Jadi ada keunggulan besar di modulasi FM ini secara kualitas, secara ini bagus gitu ya. Zaman sekarang radio AM sudah tinggal sedikit ya, mungkin ada 3-4 pemancar aja di Bandung, hampir semuanya FM ya. Oke, modulasi sudut. Jadi prinsipnya adalah yang dimain-mainin itu apapun juga yang ada di dalam sudut fasa di gelombang carriernya. Jadi gelombang carriernya kan sinusoidal, lalu kan ada cos atau sin, lalu sudut fasanya. Sesuatu di dalam sudut fasa itulah yang dimainkan. Oleh karena itu dia tergolong modulasi non-linear karena ada mainan dengan sesuatu di dalam fungsi cos. Ya, jadi tidak bersifat linear. Kerugiannya seperti tadi sudah saya sampaikan, ya nanti Anda akan rasakan sebentar lagi, ini jauh lebih rumit dari AM dan DSP secara analisis ya. Secara rangkaian saya nggak tahu apakah lebih sulit atau tidak yang memasukkan sesuatu di fasa itu. Termasuk keuntungannya sudah saya jelaskan tadi, signal to noise ratio-nya jauh lebih bagus ya, jadi suaranya bening. Itu artinya sinyal dibandingkan dengan noise yang ada jauh lebih besar ya, baik itu besar, nilainya besar, artinya sinyalnya gede, noise-nya kecil ya. Oke, formulasinya. Jadi misalnya gelombang pembawanya sekarang kita nulisnya fasanya VT ya, VT. Karena kita mau mainkan VT-nya ini. Jadi VT itu secara umum adalah omega CT plus fasa tambahan. Nah, kita tulis secara eksplisit nih sekarang fasa tambahannya. Karena justru ini yang mau kita goyang-goyang ya. Nah, jadi modulasinya itu dimasukkan melalui fasa tambahan ini. Jadi mengubah fasa dia. Pada dasarnya mengubah fasanya. Cuma pengubahan fasa itu bisa melalui menambahkan frekuensi di sini ya, atau memang fasanya itu sendiri ya.
Jadi mari kita lihat bahwa kalau ini ada ambil turunannya terhadap waktu, itu maka tentu hasilnya adalah frekuensi sudutnya. Sudut diturunkan terhadap waktu adalah frekuensi sudut sesaat ya, instantaneous angular velocity ya. Nah, jadi di sini kalau ini Anda turunkan maka keluar yang pertama omega C itu gelombang Carriernya, lalu yang kedua Anda akan punya ini rate of change, laju perubahan dari sudut fasa tambahan tadi. Fasa tambahan. Saya nggak boleh bilang fasa awal karena ini berubah terus ya. Fasa tambahan itu. Jadi tentu ini berupa frekuensi juga. Kalau ini frekuensi gelombang Carrier, ini adalah frekuensi hasil modulasi ya. Saya sebut di sini omega FT ya, omega FT ini frekuensi dari gelombang modulasinya ya. Atau kalau bahasa resminya ini disebut deviasi frekuensi dari gelombang pembawa. Jadi karena ini gelombang pembawa plus sesuatu yang bergantung waktu, jadi ini berarti mengubah frekuensi keseluruhan menjadi omega C plus omega F gitu loh. Jadi dia deviasi penyimpangannya. Nah, sampai di sini kita mengenal dua cara untuk memodulasi yang disebut dengan phase modulation, modulasi fasa secara langsung, dan yang kedua frekuensi modulation-nya. Mari kita lihat. Mulai dari modulasi fasa dulu, nanti kita bandingkan dengan modulasi frekuensi. Jadi kalau di modulasi fasa, phase modulation, itu fasa yang tadi ditambahkan itu sebanding dengan gelombang modulatornya. Ya, jadi si gelombang modulator itu masuk langsung mengubah fasa gelombangnya sebanding ya dengan konstanta pembanding Kp ya. Nah, P ini tentu saja disebutnya konstanta deviasi fasa gitu karena ini penyimpangan fasa. Kan fasa itu omega C T ya kali T. Nah, ini tambahannya udah Kp CMT. Memang ada persyaratan ini tidak kita bahas di sini secara teknis bahwa konstanta deviasinya tidak boleh terlalu besar juga nantinya. Sama seperti di AM sih, kalau terlalu besar akan terjadi distorsi gitu ya. Jadi kalau begitu dalam modulasi PM ini formulasi hasil modulasinya adalah cos omega CT plus Kp CMT ya. CMT-nya bisa itulah gelombang kita masuk di sini. Nah, Anda bisa bayangkan nih. Ya tentu saja menganalisanya rumit karena gelombang modulatornya yang fungsi waktu masuk di dalam cosinus gitu. Bahkan Anda lakukan Fourier transform pun tidak mudah ini. Ya bukan delta Dirac yang seperti itu gitu ya, tidak sesederhana itu. Nah, yang kedua adalah modulasi frekuensi. Kalau modulasi frekuensi yang diubah itu adalah rate of change-nya, laju perubahan dari deviasinya ya, dV/dt yang tadi saya sebut dengan omega F itu ya. Deviasi frekuensi. Kalau ini adalah deviasi sudut, fasa ini deviasi frekuensi. Nah, deviasi frekuensi inilah yang sebanding dengan si modulatornya, gelombang modulatornya. Jadi Anda lihat, saya jajarkan supaya mudah aja. Yang satunya, pokoknya sebanding dengan gelombang modulator. Apa yang sebanding? Itu rate of change dari deviasi fasa atau deviasi fasa itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini maka Anda punya tentu saja untuk bisa menjadi deviasi fasa supaya bisa masuk ke cosinus Anda harus integralkan ini. Integralkan dari fungsi ini ya, dari 0 sampai T. Kita atur aja supaya gampang integralnya supaya nanti konstantanya 0 gitu ya biar gampang yang dulu. Maka hasil modulasi FM-nya tetap aja tidak menguntungkan kita. Ada integral di dalam cosinus gitu ya. Integral dari fungsi yang berisi modulatornya ini. Nah, sebelum ngitung integral yang susah-susah, maka kita coba membahas ini modulasi FM ini ya. Misalnya gelombang murninya PCCT-nya A cos 2V frekuensi Carrier T ya. Dengan frekuensi 100 MHz. Ini cukup wajar ya. Jadi FM itu seperti Anda tahu seperti gelombang radio FM misalnya itu ada di 98 sampai 108 ya MHz ya. Jadi ini wajar banget. Tapi sekaligus Anda harus menyadari ini berarti periodanya dia itu berarti 1/10⁸ ya. Karena mega kan 10⁻6 ya, 10⁻8 min 8 second ya. Misalkan gelombang modulasinya digital aja lah biar gampang, kotak gitu ya, ada lalu tidak ada atau negatif di sini. Dengan konstanta deviasi frekuensinya itu 2V kali 25 kali 10⁻6 radian per volt ya. Buatlah sketsa gelombang hasil modulasinya. Jadi ini KF-nya ya.
KF-nya. Jadi dari sini berarti kita mengubah, pertama menghitung, oh berarti kalau gitu secara kasar saja, ya kita nggak perlu integral karena ini kotak-kotak aja kan. Berarti frekuensinya berlaku kayak gini, omega sama dengan omega C, KF kali CMC. Saya nggak perlu pakai integral karena kotak konstan aja tadi ya. Nah, kemudian ini konstantanya tadi, kalau kita mau menyatakan dalam bentuk frekuensi F ya di FC, KF per 2V, CMT, KF-nya tadi udah diberikan ya. Kemudian kita bisa menghitung bagaimana frekuensi ini berubah gitu. Jadi ini mengilustrasikan bagaimana pengaruhnya terhadap frekuensi tadi. CMT-nya ini yang kotak nih, naik ya. Nah gambarnya ini cukup teliti, jadi Anda lihat ini di 10⁻⁹. Tadi gelombang karier kita itu frekuensinya 10⁻⁸ ya. Jadi kalau di dalam skala kita tuh setiap 10 unit di sini ya. Tiap 10 unit itu satu periodanya gelombang karier. Jadi gambar kita ini presisi, lumayan. Tuh. Lalu sinyal modulatornya itu seperti ini 20 sampai di situ 1. Ini sebetulnya sih bukan angka 1 volt gini ya. Memang wujudnya tegangan, tapi di dalam perhitungan kita sih nanti kalau dikalikan KF kan biar jadi angka murni juga ya. Jadi ini volt, ini radian per volt. Mari kita lihat. Jadi kalau antara 0 sampai 20 berarti frekuensinya sama. Frekuensi carrier-nya nggak berubah sampai di sini. Ya, sama. Tapi ketika 20 sampai 40 itu ada deviasi sudut sudah gara-gara frekuensi ini. Ya, frekuensinya berubah. Frekuensinya berubah yaitu bertambah dengan sebesar ini. Sebesar KF dikali dengan angka 1 ini. KF-nya ini dia. Ya, jadi ini perubahannya. Perubahannya berarti 25 10⁻⁶ kali 1 per 2V ya. Jadi 25 kali 10⁻⁶ aja. 25 kali 10⁻⁶ itu berarti ini kalau dikalikan jadikan 10⁻⁸ kan berarti dibagi 100 ya, 0,25. Maka frekuensi yang barunya itu berubah menjadi 1,25 10⁻⁸ Hz. Kalau kita hitung periodanya sekitar 8 kali 10⁻⁹ second. Satuan kita di sini 10⁻⁹ second. Jadi 8 unit. Jadi selama dari 20 sampai 40 unit ya, unitnya 10⁻⁹, itu periodanya 10⁻⁸, berapa tadi? 8 ya, 8 unit. Berarti 20 sampai 40 itu kan 20 unit. Ini periodenya 8 unit. Berarti 2,5 periode. Ya, jadi gambarnya presisi 2,5 periode ya. Jadi kalau Anda lihat dengan teliti, ini bentuk sinusnya berubah udah. Yang ini agak longgar, yang ini lebih rapat gitu, karena periodenya lebih pendek. Kemudian di jangka waktu berikutnya minus, jadi berarti nanti frekuensinya lebih rendah, jadi 0,75. Kalau ini jadi 1,25. Periodenya lebih panjang, jadi sekitar 4/3 10⁻⁸ ya. Jadi ininya juga lebih panjang itu periodenya. Kurang lebih 13 satuannya. Dari ujung ke ujung ini kurang lebih sekitar 13 satuan dengan satuan ini 10⁻⁹. Nah, jadi dari gambar ini memberi ilustrasi pada Anda, hasil modulasi FM itu memang mengakibatkan gelombang sinusnya itu deretannya menjadi rapat renggang itu. Yang perlu tetap Anda ingat adalah frekuensi modulator itu tetap jauh di bawah dari frekuensi gelombang yang pembawanya ya. Jadi sebetulnya rapat renggangnya juga nggak banyak-banyak amat gitu. Jadi halus gitu ya, nggak begitu kelihatan. Tapi Anda lihat amplitudonya itu sama. Ya, amplitudo yang semula berapa sekarang juga sama di sini gitu. Yang berubah adalah jarak gelombang sinusoidalnya itu lebih rapat, lebih renggang sesuai dengan modulator ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, masih bisa diikuti? Suara masih didengar? Masih, Pak. Oke. Nah, kalau modulasi PM ini agak mirip karena contohnya sengaja dibuat agak mirip ya. Nah, jadi modulasinya yang diberikan di sini sebetulnya frekuensi juga karena do CM do T ya. Ya, do CM do T yaitu berarti gradiennya yang diberikan. Misalnya gradiennya itu nggak ada, lalu konstan. Nah, ini sengaja saya buat sama dengan yang tadi. Gelombang pembawanya masih sama ya, modulasinya seperti itu. Misal konstanta deviasi sudutnya Kp 10V radian.
per volt ya. Jadi bentuk ininya sengaja dibuat sama. Tapi ini bukan CM ya, ini sebetulnya derivatifnya yang saya berikan. Jadi kalau CM-nya berarti linear ya. Kalau CM-nya itu berarti kalau ini 0, gradiennya 0 berarti dia konstan, lalu ini garis lurus ada nilainya berarti positif, garis lurus dengan gradien positif, yang ini garis lurus dengan gradien negatif ya, sesungguhnya gitu. Nah, jadi dengan modulasi PM itu tadi sebetulnya yang berlaku adalah omega sama dengan omega C, Kp, lalu dikalikan dengan yang bagian modulatornya ini tadi ya, dari bagian modulatornya. Sebentar. Karena dikalikan dengan, sebetulnya kan ininya nanti supaya jadi sudut dikalikan T, dikalikan dengan T ya, dikalikan dengan T. Nah, cara ngitung ininya sama dengan yang tadi sih ya. Oke, tapi saya perlu cek juga ini CM-nya harus kalau saya berikan gradiennya, saya skip dulu, nanti saya perlu lihat nanti lagi. Ada sesuatu yang terbersit mungkin jangan-jangan nggak tepat sama ya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang kasus paling sederhana yaitu bagaimana kalau modulatornya gelombang sinus ya. Ternyata kasus yang paling sederhana itu pun tidak sederhana gitu ya. Jadi kalau CM-nya itu adalah CMT CM kali kosinus omega T, maka mari kita lihat ini ternyata tidak sesederhana apa yang kelihatannya ya. Jadi omega F-nya sama dengan KF CM omega T itu sama dengan KF CM ini. Berarti si deviasi ini, deviasi frekuensinya ini sama dengan omega max cos omega n T ya. Jadi ini dimensinya kan frekuensi ya. Ini dimensinya juga frekuensi. Maka di sini saya sebut omega max. Ya, si omega max ini pada dasarnya KF kali CM, atau kalau secara umum KF kali nilai maksimum dari CM kalau itu bukan sinusoidal. Berapa nilai maksimumnya? Jadi omega max adalah deviasi frekuensi maksimum. Jadi kalau dinyatakan dengan sudut berarti harusnya diintegral gitu tadi. Dalam sudut secara umum berarti kita integral KF kali ini ya CM T. Nah, kalau kita lakukan itu dalam kasus kita ini bisa diintegral karena ini cuma cos. Ya, hasilnya adalah KF CM per omega M ya, sinus omega M T ya. Jadi kalau ini sudah sudut. Kalau ini sudah sudut, maka berarti yang di depan ini adalah amplitudo untuk deviasi sudut. Jadi deviasi sudut yang maksimum. Dan deviasi sudut yang maksimum itu didefinisikan sebagai indeks modulasi FM gitu ya, indeks modulasi yang diberi simbol beta, yaitu KFCM dibagi omega M ya. Atau kalau kita tuliskan secara umum mestinya adalah deviasi frekuensi maksimum dibagi dengan omega M ya, dibagi dengan omega M. Nah, ini juga berarti bahwa si beta ini indeks modulasi FM ini tidak lain adalah nilai amplitudo maksimum dari deviasi sudutnya ya, jadi kembali ke situ. Jadi kalau omega M max itu deviasi frekuensi, ini adalah deviasi sudut ya. Si beta itu adalah amplitudo deviasi sudut. Sekaligus disebut dengan namanya indeks modulasi FM. Jadi dengan menggunakan notasi ini, maka hasil modulasi FM-nya sama dengan CMC cos omega CT plus beta sin omega MT. Ini untuk kasus modulasi sinus murni tadi ya. Jadi modulatornya berupa sinusoidal tapi dia mengganggu frekuensinya. Jadi frekuensinya berubah secara sinusoidal. Sedangkan cosnya sendiri berubah secara sinusoidal juga ya. Jadi perubahannya sendiri juga sinusoidal. Nah, seperti biasa untuk mendapatkan gambaran hasilnya kita lakukan transformasi yaitu melihat spektrum modulasi FM ya, spektrum modulasi FM. Berarti lakukan transformasi Fourier, tidak sederhana. Ada trik dulu. Begini, mengapa perlu begini? Yang pertama adalah menyadari bahwa ini complicated, ada di dalam fungsi kosinus, ada sinus. Tapi karena sinus itu periodik, jadi sebetulnya ini pasti periodik juga ini. Karena ini sesuatu yang periodik, dan kosinusnya itu periodik. Nah, untuk mempermudah membahasnya nanti ketika transform Fourier, itu pertama-tama kita pakai representasi kompleks yang pakai E pangkat itu. Supaya nanti mudah di dalam analisanya, karena ada perkalian-perkalian dengan itu ya. Jadi pertama kita tuliskan bahwa si MC itu, si C, saya memakai representasi ini,
bagian real dari representasi kompleks ini ya. Jadi kita janji dari awal ini karena ini cos, maka berarti ini adalah bagian real dari ekspresi kompleks ini, I pangkat ini ya. Gitu. Nanti kalau butuh hasilnya akhirnya kita tarik lagi bagian realnya. Pokoknya selalu ke bagian real. Nah selanjutnya saya nggak akan tulis real lagi, saya main dengan yang bilangan kompleksnya nih. Nah kita menyadari bahwa fungsi sinus maupun kosinus itu periodik dengan periode 2V ya. Atau kalau dalam domain waktu berarti periodenya 2V per dibagi dengan omega m ya dalam kasus ini ya, si sinus ini. Si sinusnya ini. Jadi artinya setiap kali T-nya bertambah dengan 2V per M, maka mereka sama, itu kan arti periodiknya itu ya. Nah, sekarang kita lihat ada dua suku kan ini. Ini kan E pangkat ini. Dengan menggunakan representasi kompleks itu kita diuntungkan. Ini kalau kita pecah itu berarti menjadi EI omega CT kali EI beta sin omega T, omega MT. Jadi sukunya udah terpisah ini, bisa kita urus sendiri dulu. Jadi kita urus dulu suku yang itu ya. Jadi kalau di dalam cos gini kan kita nggak bisa misahin gitu. Kalau dalam representasi kompleks kita bisa ini kali itu kan, kali E pangkat itu. Pengalinya kita urus sendiri. E pangkat ini. Karena sinus itu fungsi yang periodik, jadi ini bisa dinyatakan dalam direct Fourier. Mengapa? Karena sinus omega m ini periodik, maka E pangkat periodik juga periodik. Itu. Fungsi periodik itu bisa dinyatakan dalam deret Fourier. Kita pakai deret Fourier kompleks ya dalam hal ini karena udah jelas wajar banget di sini kita pakai kompleks. Cn EI N omega M T ya. Seperti biasa Cn kita peroleh melalui formulasi yang sudah pernah kita pelajari seperti M ini satu periode eksponen I beta sin omega M T ini fungsinya itu kali EI pangkat seperti ini tapi minus ya yang ada di sini. Sebetulnya kalau Anda lihat ini E juga. Ini cara penulisan yang berbeda hanya karena ini argumennya agak banyak aja biar kelihatan. Kalau enggak EI ke atas itu juga boleh ya. Nah selanjutnya kita lakukan penyederhanaan. Ini T, kita lakukan penyederhanaan ke sudut aja lah. Theta itu omega MT ya. Dengan penyederhanaan ini maka DT bisa diubah menjadi D theta ini. Tentu saja dengan omega M-nya diperlakukan sebagai konstanta dan omega M itu Anda bisa kembalikan ke periode ini ya yang ada di sini. Dengan itu, maka Cn-nya sama dengan 1/2V Tm per 2. Ini sebetulnya bukan Tm per 2 ini udah ya. Ini harusnya ikut ganti ke θ-nya ini. Ini kurang tepat ini ya. Karena kita kan ganti variabel. Ganti variabel integrasi ya ganti ini batasnya ya. Ini nanti dirubah ini. Ini menjadi EI beta sin θ di sini. Lalu ini minus N θ ya. Minus N θ. I-nya udah kita tarik keluar semua. EI beta sin θ minus N θ D θ ya. Gitu. Ini batasnya bukan ini, Anda bisa selidiki. Ini kan menjadi 2V per Tm ya, 2V per Tm T. Nanti ketika T kecilnya Tm per 2 Anda bisa lihat itu nanti batasnya berubah menjadi V-V-an gitu ya. Nah, jadi ternyata kalau Anda hitung ini hasil dari ini integrasi terhadap d theta ini tidak lain adalah fungsi Bessel jenis pertama order n ya. Jadi ini tidak dijelaskan, ini barangkali memang harus di Fismat bagaimana bisa ke sana gitu ya. Jadi bentuk integral yang tidak mudah ini ternyata sama dengan fungsi Bessel jenis pertama yang order yang ke n dengan argumennya adalah beta ya karena theta di sini diintegralkan. Jadi hasilnya sih secara struktur sederhana Cn sama dengan Cn beta. Jadi tinggal Cn ini diganti dengan fungsi Bessel ini aja Cn beta. Dan itu yang kita lakukan di sini. Jadi kalau begitu, yang bagian eksponen itu bisa dinyatakan sebagai jumlah dari Cn beta EIN omega M beta yang itu. Nah sekarang jadi hasil modulasi FM-nya bisa kita kerjakan karena apa? Si FM-nya kan tadi real ini ya, tadi yang bagian awal saya tulis lagi. Tetapi kan kita tahu bahwa yang di bagian E pangkat I ini itu tidak lain deret ini. Deret dengan amplitudo Cn beta EIN omega MT. Ya. Jadi dia berubah perkalian. Lalu di bagian depannya ada ini, tapi kan kita tidak khawatir ini pengali aja di dalam deret mau di luar deret nggak masalah karena ini konstanta tidak bergantung pada n.
Jadi secara fisik CFMT itu sama dengan C kali bagian real dari sigma ini. Cn beta EI omega C plus N omega. Sebentar. N omega MT yang ada di sini. Tadi kan itu berasal dari theta itu kan N theta. N theta-nya kan N omega MT ya. Jadi ini T-nya udah ditarik keluar ini yang ada di sini. Jadi sekarang jadi berarti si fungsi FM-nya ini menjadi mudah ya, menjadi mudah untuk kita kerjakan karena udah jelas ini amplitudonya Cn beta di sini. Nah oke, sebelum kita aneh-aneh ya lakukan transform Fourier terhadap ini, sebenarnya sekarang transform Fourier udah kelihatan, tidak sulit. Karena Anda cuma punya fungsi cosinus saja kan? Jadi lihat ini bagian realnya kan berarti ini menjadi cosinus lagi. Cosinus omega C plus N omega MT ya, cosinus saja. Cuma cosinus Anda punya amplitudo Cn beta. Jadi transform Fourier udah kebayang ini. Transform Fourier dari cosinus, tapi N-nya jalan dari min hingga beta hingga. Jadi ini transform Fourier berupa delta Dirac. Deretan delta Dirac yang jumlahnya tak hingga alias sisir Dirac. Tapi kali ini sisir Pak Dirac-nya goang-goang. Maksudnya amplitudonya itu beda-beda gitu ya. Amplitudonya berbeda. Ya mungkin sekitar lintas ada terasa jangkanya, Pak kan itu fungsi singulir Pak ini, tapi di dalam wadah integrasi Cn beta nanti berpengaruh tentu terhadap hasilnya ya. Ini mengingatkan pelajaran Fismat aja, fungsi Bessel jenis pertama ya, bisa representasinya macam-macam, ada yang pakai generator gitu, yang ini yang menggunakan deret kuasanya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu, Fismatnya udah sampai fungsi Bessel belum? Sudah, Pak. Oke, berarti sudah belajar fungsi Bessel. Baik. Ya, jadi ini kalau begitu tinggal mengulang aja ya. Fungsi Bessel jenis pertama itu sebetulnya fungsi yang berfluktuasi kayak sinusoidal tapi teredam gitu ya. Jadi dia berfluktuasi goyang-goyang gitu juga. Jadi dia memang berfluktuasi. Terus ada istimewanya gini, fungsi Bessel itu semua fungsi Bessel kecuali order 0 itu mulainya dari X0, selalu mulai dari 0. Lihat nih semuanya. Mulai dari X0 kecuali J0. Fungsi Bessel order 0 itu mulai dari 1 ya. Di X0 dia 1, hanya dia aja. Semua yang order tinggi J1, J2 itu akan mulai dari 0. Lalu ada beberapa sifat fungsi Bessel yang nanti berguna untuk kita dalam menghitung di sini, yaitu fungsi Bessel yang untuk indeks negatif itu bisa diperoleh dari fungsi Bessel yang indeks positif ya. Tapi tandanya itu plus min tergantung. Untuk indeks genap sama persis, kalau untuk indeks ganjil bolak-balik dia. Jadi tandanya berlawanan dengan yang positif. Tapi kalau N-nya N genap, dia sama. Yang ini berguna nanti. Anda tahu bahwa kanan kiri yang genap ganjil nanti akan berbeda itunya. Apa si Cn-nya ya. Yang kalau satunya plus, satunya min gitu. Tapi kalau genap dia sama gitu. Kemudian jumlah total dari ini Cn kuadrat beta dari n minus tak hingga sampai tak hingga itu akan sama dengan 1 ya. Ini nanti berguna ketika kita ngitung daya total ini. Nah ini spektrumnya kita hitung. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak terlalu sulit karena kita udah urus bagian susahnya ya. Jadi transform Fourier-nya hanya bekerja pada bagian cos-nya aja karena Cn beta itu konstanta ya. Tentu ini menghasilkan deret Fourier karena deret delta Dirac karena cos itu menghasilkan 2 delta Dirac ya. Yaitu delta Dirac omega minus ini sama delta Dirac omega plus ini ya. Seperti ini. Jadi dia menghasilkan Cn beta, hasil Fourier transform delta Dirac-nya nanti menyisakan V yang di depan ini. Konstanta aja. Nah, Anda perhatikan berarti Anda akan punya barisan delta Dirac ya. Delta Dirac-nya barisannya relatif terhadap omega C. Terhadap omega C di kanan dan di kiri omega C ya. Jadi Anda mencari barisan delta Dirac-nya adalah men-set yang ada di dalam delta Dirac ini 0. Yang ini Anda akan menghasilkan barisan delta Dirac omega sama dengan omega C plus N omega M. Jadi ya mau diomong ini nanti akan menghasilkan barisan di sekitar omega C gitu ya. Jadi kalau ada omega C kemudian ada barisannya ke kanan dan ke kiri gitu. Akan ada barisan seperti itu. Kemudian kalau yang ini yang berasal yang barisan yang di sisi negatif ya.
sisi omega C yang negatif gitu. Nah, ini memang papalatak ya, ada positif dan lain sebagainya seperti itu. Barisan ini sebetulnya relatif terhadap nilai 0 ya. Jadi ini nilai 0-nya itu yang ini nih. Ini nilai yang berhubungan dengan J0 yang di situ. Ini yang ke kanan semuanya, lalu ini yang ke kiri ya. Jadi yang ke kanan semuanya positif, kalau yang ke kiri Anda seperti Anda lihat bisa positif, bisa negatif gitu yang ada di situnya. Nanti gambar ini lebih enak dilihat kalau kita ambil harga mutlaknya saja. Tapi sekalian ini mapping aja ini sekalian, toh nanti akan dipakai juga ya. Sebetulnya ini benaran, ini tinggi-tingginya ini wow, betul-betul CN beta. Jadi nilai CN betanya saya hitung yang menggunakan MATLAB ini. Anda lihat bahwa nilai beta mempengaruhi sekali. Ini beta 3 sama beta setengah ini. Anda lihat kalau beta 3 itu sisirnya cukup banyak ya. Ini sisir lalu ini habis nih udah kanan. Tapi ketika betanya setengah itu Anda bisa lihat bahwa nyaris didominasi oleh beta 0 nilai N0 aja suku pertama. Suku pertama sama dua suku kiri kanannya aja udah cukup itu, sudah mencakup sebagian besar spektrum gitu. Sisanya yang lainnya udah nggak kelihatan gitu. Jadi melalui gambar ini sekalian kita belajar bahwa indeks modulasi FM itu mempengaruhi sekali ya. Nanti kalau yang kayak beginian itu kita sebut dengan wideband FM ya, FM pita lebar. Kemudian kalau yang seperti ini kita sebut narrowband FM, FM pita sempit. Pita sempit itu maksudnya spektrum yang berkontribusi itu sedikit ya, jadi artinya N-nya itu sedikit komponennya. Lebar itu maksudnya komponen frekuensi yang harus dilibatkan itu banyak gitu ya. Saya perlu ngomong gitu karena nanti kalau Anda hitung dalam Hertz-Hertzan Anda bisa kebolak-balik pikirannya. Artinya udah saya jelaskan. Jadi slide ini nggak perlu lagi, udah dijelaskan tadi kan. Sinyal murni dengan pita. Jadi pitanya komponen tak hingga ya. Jadi walaupun 0, tapi secara teoretik ini sampai tak hingga, extend sampai tak hingga. Dan gambar kita ini cuma sebelah ya, jangan salah paham. Ini gambar cuma satu sisi aja, jadi yang untuk omega C negatif saya nggak gambar. Ini juga sama, cuma sebelah doang. Oke, nah CN tadi tergantung pada beta ya, indeks modulasi. Dan Anda tahu di dalam indeks modulasi itu ditentukan juga oleh CM kan. Kan tadi beta itu adalah indeks modulasi, lalu CM ya, ada itu. Jadi dia mempengaruhi itu sama omega M ya tadi. Jadi baru saja tadi saya jelaskan bahwa kalau betanya jauh lebih kecil dari 1, maka yang berkontribusi itu contributing amplitude-nya itu ini masih bahasa Inggris belum saya translate, ini tulisan saya sendiri. Ada 2 aja, jadi saya ambil dari J0 sama J1. Anda lihat di Vismat, nilai J0 itu kurang lebih akan mendekati 1 untuk beta yang kecil ya. Ini kita bicara betanya jauh lebih kecil dari 1. Jadi kalau tidak jauh-jauh dari 0, maka CN0 kita tentu saja mendekati 1. Lihat gambar ini lagi. Nih. Jadi maksudnya kalau betanya nggak jauh-jauh dari 0, maka tentu J0 beta itu akan mendekati 1. Ya. Nah kalau J1 enggak, tentu saja ada nilainya yang di sini. Ya. Nah, berapa nilainya untuk J1 beta itu dengan aproksimasi Taylor nanti order 1 Anda potong. J1 beta itu kurang lebih dengan beta per 2. Lalu setelah itu semua beta yang lain untuk yang semua CN beta yang lain untuk N-nya lebih besar 1 diabaikan aja lah karena terlalu kecil. Jadi gambar ini. Ini 0 lalu ini 1 gitu. Lalu ini udah apalagi saudara-saudara yang lainnya diabaikan saja. Oke, jadi secara kasar saja berarti modulasi FM kita itu hanya punya 3 gigi aja gitu. 1 di omega C, kemudian 2 di kiri kanannya, plus minus omega M ya, di mana omega M itu adalah frekuensi dasar dari gelombang modulator tadi, sinusoidal tadi ya. Kalau Anda lihat ini, harusnya Anda langsung teringat, loh ini seperti AM aja gitu ya. Seperti di AM aja, ingat ya, saya balik lagi. Iya kan? Di AM itu kita punya apa namanya ini ya, si gelombang carrier delta Dirac.
Ini seperti ini karena CM-nya bukan sinus murni. Kalau sinus murni ya cuma dua aja, di omega C minus omega M dan omega C plus omega M. Ya, jadi kasus beta kecil itu seperti AM ya, spektrumnya, spektrum modulasinya seperti AM. Ups. Ya, jadi dia hanya punya dua komponen, dalam hal ini serupa sekali dengan AM. Dan kasus itu disebut narrowband FM ya. Jadi NB FM. Berarti kalau betanya besar itu disebut wideband ya, WB FM gitu. Ini kita bicara di bandwidth-nya ya. Oke, mari kita teruskan di bandwidth-nya, lebar pita atau bandwidth dan daya transmisi seperti biasa ini ya. Mungkin fakta empiris ini yang secara empiris artinya dari percobaan diperoleh bahwa kualitas dari suara atau hasil modulasinya itu bagus kalau daya totalnya sudah mencakup 98% dari pita transmisi. Saya jelaskan dulu ini. Balik lagi ke gambar ini. Jadi artinya supaya Anda bisa merecovery suaranya dengan bagus, jernih, mirip dengan aslinya, maka ini komponen-komponen ini yang dibawa itu total harus 98%. Tapi ngitungnya bukan dari jumlah ini. Ngitungnya nanti dari total daya yang dibawa gitu. Jadi untuk setiap komponen ini kan bawa daya. Nah, nanti ditotalkan kalau itu 98% itu akan sudah membawa nyaris semuanya. Jadi hasil modulasinya bagus. Ya, jadi 98% dari pita transmisinya. Daya rata-ratanya sih rumusnya sama seperti biasa, seperti Cn kuadrat dt ya. Jadi kalau di dalam kasus kita itu berarti sama dengan ini. Secara umum itu Ci kuadrat beta, ini I minus N sampai N, ini kalau Anda membawa cuma N buah komponen spektrum frekuensi. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan itu tiap-tiap gigi tadi bawa frekuensi kan, ini kita jumlahkan. Nah, ini setengah karena rata-rata dari cos kuadrat itu kan setengah. Jadi ini amplitudonya aja yang Ci kuadrat itu. Jadi kalau Anda bawa dari minus N sampai N, jadi spektrumnya dari omega C ke kanan ke kiri sebanyak masing-masing N, gitu, maka total dayanya sama dengan NN ini. Ya. Kemudian daya totalnya itu akan diperoleh kalau N kecil ini Anda lebarkan ke taingga tentu, sampai dari minus taingga sampai taingga. Tapi kalau ini ada jumlahkan dari minus taingga sampai taingga, jumlah dari fungsi Bessel ini, Ci kuadratnya itu akan sama dengan 1. Sama dengan 1. Jadi N totalnya sama dengan 1. Oh, berarti yang di depan ini 1 nih. Ini N total ini. Oh, kalau begitu yang ada di dalam sigma ini adalah efisiensinya ya dengan sendirinya. Karena kan efisiensi itu adalah jumlah yang dibawa oleh N buah kemudian dibagi dengan daya totalnya rata-rata ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya rasio daya itu dengan menggunakan N spektrum yang dibawa, sebetulnya N-nya itu Anda harus baca N ke kiri kanan ya. Maksudnya kalau total komponennya berdasarkan 2N plus 1. Ini N kiri kanan. Jadi kalau Anda bawa N kiri kanan, maka rasio dayanya, daya yang dibawa dibanding daya total diberikan oleh jumlah faktor ini, Cn kuadratnya ini. Untuk dari minus N sampai N, ini juga nggak tepat ini. Ini harusnya bukan minus taingga tapi minus N ya. Minus N. Nah ini lalu kita ulang lagi yang tadi. Jadi secara empiris itu diperoleh bahwa kalau nilai Rn ini lebih besar 0,98 itu akan bagus. Nah, secara numerik itu dicek bahwa Rn ini akan lebih besar dari nilai 0,98 kalau N-nya itu lebih besar sama dengan beta plus 1 gitu. Jadi persyaratan daya transmisi yang bagus itu diperoleh kalau jumlah komponen yang Anda bawa itu lebih besar sama dengan indeks modulasinya tambah 1. Ya tergantung kita lagi ngomong indeks modulasinya berapa ya, tambah 1 itu penting dan tidak, itu tergantung kita ngomong beta kecil atau besar kan. Dengan segera Anda bisa lihat kalau betanya kecil, jauh lebih kecil dari 1, maka praktis ini 0,1 ya berarti Anda bilang 2 komponen aja udah cukup lah itu. Itu berarti narrowband FM ya. Misalkan kalau betanya gede 10, 100 atau berapa, maka angka 1 itu nggak terlalu penting sebetulnya.
si N-nya itu praktis dikendalikan oleh betanya aja gitu ya. Nah, kalau Anda sudah tahu itu berarti secara umum lebar pita transmisinya, jadi yang harus dibawa itu berarti adalah 2 kali beta plus 1 kali omega M ya. Jadi kan tadi setiap komponen tadi jaraknya di spektrum Fourier-nya itu kan omega M. Jadi lebar pita transmisinya ini bukan dalam hertz ini, dalam radian per detik ya. Berarti adalah 2 kali ya, karena kan pita ke kiri ke kanan ya. Ke kiri ke kanan 2 kali beta plus 1 kali omega. Ini adalah lebar pita transmisi yang harus ditransmisikan gitu ya. Artinya ketika transmisi, komponen-komponen yang frekuensi di atas ini nggak usah ke transmisi, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau tidak bahaya. Dan pada kenyataannya memang kalau Anda pasang radio FM mau buat sendiri, Anda harus punya limiter ya untuk memotong frekuensi di atas frekuensi itu. Kalau tidak, frekuensi Anda masuk ke radio tetangga gitu. Saling overlap kacau balau itu nanti ya. Jadi memang secara kenyataannya diminta untuk pasang limiter. Jadi supaya frekuensi yang di atas nilai tertentu tidak ikut terbawa. Ya pakai low pass filter lagi juga sama dipotong. Kalau tidak, radio Anda muncul di mana-mana nanti di frekuensi yang lain ya. Oke, ya ini cara lain untuk menyatakan lebar beta itu tadi ya. Dengan menggunakan definisi beta yang tadi, omega max dibagi omega n, Anda bisa juga menyatakan lebar beta transmisinya 2 kali omega max ditambah dengan omega m ya. Omega max itu adalah frekuensi deviasi frekuensi maksimumnya. Oke. Nah, jadi udah berkali-kali saya bilang tadi, kalau pita sempit, narrow band, yaitu betanya jauh lebih kecil 1, jadi tentu ini deviasi frekuensi maksimumnya jauh lebih kecil dari omega yang dibawa, maka lebar pitanya cuma 2 omega M aja. Ya, Anda tinggal balik ke sini saja lah. Jadi kalau betanya jauh lebih kecil 1, ini buang aja. Jadi 2 kali 1 kali omega M ya. Kurang lebih segitu lebar pita. Untuk narrow band. Kalau jika modulasinya bukan sinus, ya betanya nggak bisa pakai yang tadi kan. Oleh karena itu kita pakai yang mirip-mirip itu, namanya kriteria Carson, nama orang ini. Jadi bukan 2 beta plus 1, tapi bilang 2D plus 1 omega M. Ini notasinya ini apa namanya, salah harusnya bukan gitu, ini ngikuti yang tadi aja, sama dengan yang di situ ya. Jadi plusnya harusnya ke atas. Tapi D-nya, definisi dengan indeks Carsonnya ini sebetulnya mirip dengan yang tadi. Kalau beta kan KF, lalu dikalikan dengan amplitudo dari CM maksimum tadi kan ya, dibagi dengan omega M, ini juga sama lah. Cuma bedanya di sini kita bilang gini, berapa amplitudo maksimum dari modulator ya, kali dengan indeks modulasi FM-nya dibagi dengan omega M. Jadi indeks Carsonnya ini aproksimasi dari yang tadi ya, yang sinus murni tadi. Oke, ini masalah teknis saja di bawahnya ya. Jadi tidak diturunkan, tapi sebetulnya kalau dihitung signal to noise rasionya dari FM itu sebanding dengan KF kuadrat. Artinya kalau indeks modulasinya besar, signal to noise rasionya besar. Jadi artinya bagus. Sinyal besar, noise kecil gitu. Jadi kalau mau memperbaiki kualitasnya, naikkan sensitivitas modulatornya itu KF itu ya. Tapi masalahnya kalau KF-nya gede itu berarti Anda memperbesar D, dan itu berarti bandwidth pita transmisinya lebih gede lagi. Secara praktis nanti bisa nabrak ketentuan regulator gitu. Nggak boleh buat radio semau-maunya biar bagus lalu nabrak radio tetangga gitu ya. Gitu. Jadi ada batasnya. Oke. Contoh, lalu setelah contoh ini akan kita akhiri. Kemudian nanti hari Senin kuliahnya kita lanjutkan, Selasa kita coba kuis bagian modulasi FM-nya. Jadi kita balik ya, karena kebetulan jatah tutor kita hari Senin ya. Jadi Seninnya pakai untuk lanjutin kuliah, paling sejam juga nggak nyampe ya. Lalu Selasanya kita pakai untuk kuis. Jumat kita pergunakan untuk ujian. Kalau kayak gitu kira-kira cukup enggak, atau kalian masih butuh waktu lebih panjang sedikit, mau dijatuhin Seninnya lagi ujiannya? Pak, karena kita belum ada juga PR dari ini dan juga kita butuh solusinya, ya nggak mungkin sih Pak. Oke tuh. Jadi barangkali paling cepat minggu depannya lagi ya? Ya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Oke. Ya nggak masalah sih. Pak mau nanya Ya? dulu Pak. Silakan. Materi UTS sampai modulasi ini ya Pak?
Iya, karena pertimbangan topikal aja sih. Karena setelah ini kita akan masuk ke gelombang FM, gelombang EM. Dan gelombang EM itu nanti kayak orang ganti cerita ya. Jadi lakon-lakonnya, aktor aktrisnya lain, teknik matematikanya yang terlibat berbeda. Anda main dengan analisa kalkulus vektor, macam-macam. Jadi lebih baik saya putus di sini, berhenti di modulasi, lalu kita ujian dulu aja yang itu. Terjawab itu masalah materi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi kalau begitu rencana kita sementara gini ya. Jadi Senin kita bereskan ini dikit. Kalau saya paksain hari ini juga selesai, tapi sengaja nggak mau banyak-banyak. Kemudian Selasanya kuis dulu aja, nggak apa-apa lah sebelum PR ya. Kuis dulu, kemudian saya nggak tahu tuh hari Jumat barangkali kita bisa pakai untuk semacam tutorial lagi juga boleh. Jadi kelas tapi boleh tanya jawab topik-topik yang kurang jelas gitu untuk Anda, tidak usah khusus modulasi. Lalu minggu depannya ujian gitu ya, minggu depannya ujian. Nah, ujian minggu depan itu saya tawarkan mau lebih suka hari Senin atau Kamis, barangkali Senin aja. Pak, Senin atau Kamis Jumat. itu PAD Pak. Senin Kamis itu PAD bukan Pak. Sorry, bukan Kamis. Senin, Selasa atau Jumat, sorry. Selasa atau Jumat. Mau ujiannya dijatuhin dari Selasanya atau hari Jumatnya? Selasa aja kali ya? Makin lama tuh saya khawatir makin lama itu malah makin hilang loh. Padahal lupa gitu. Pak, mau tanya Pak. Tadi pilihannya Selasa atau Jumat, bukan Senin atau Jumat ya Pak? Enggak, salah saya. Kacau sama satunya PAD. Ya, Selasa atau Jumat saya lupa. Dijatuhin di Selasa lagi ya. Jadi Selasa depannya lagi ya. Selasa depan. Selasanya jam tutor ya Pak? Selasa kan kuliah kan? Oh iya benar. Selasa kuliah jam 9. Iya benar Pak. Selasa jam 9. Jadi berarti gini, hari Senin depan ini kita akan kuliah justru. Jatah tutorial kita pakai untuk kuliah beresin ini modulasi. Selasanya kita pakai kuis modulasi. Pendek aja sih. Cuma refreshing aja. Lalu hari Jumatnya itu kuliah tapi sebetulnya tutorial gitu. Maksudnya gini, saya nggak akan nambahin bahan dulu. Karena kalau saya ngajar gelombang EM di hari Jumat, kalian nggak akan konsentrasi udah. Jadi hari Jumatnya kita pakai untuk membahas kalau ada pertanyaan. Jadi oleh karena itu saya harapkan ya memang disiapkan kalau ada pertanyaan gitu. Saya nggak akan bahas dari saya, coba dari kalian gitu, gantian gitu ya. Apa yang ingin ditanyakan. Akan lebih bagus lagi kalau sebelum Jumat sudah bisa dikirim ya, kan kalian bisa posting tuh, tanya boleh gitu dari sana, Pak tanya ini, pertanyaannya kalian ketik atau di scan lalu PDF masalah gitu. Sehingga pas Jumat kita bisa bahas gitu ya, hari Jumat gitu. Nah, tanyanya jangan ngirim itunya lalu jam 12 malam gitu ya, siapa yang baca yang dia itunya. Jadi kalau bisa ya sebelum hari Kamis depan sudah terkumpul, lalu Jumat kita bahas bersama. Lalu hari Selasanya, jadi Senin nggak ada ini lagi, langsung aja Selasa. Selasanya kita ujian memakai platformnya ITB ya, kuliah online ITB. Harap-harap cemas, semoga tidak crash gitu. Tapi saya akan lapor dulu nanti ke itu, minta tolong untuk dijagain supaya jangan sampai crash. Cukup jelas ya rencananya ya. Untuk ujiannya bentuknya esai gitu ya Pak? Saya belum kepikir ya, tapi kemungkinan besar itu mayoritas seperti kuis kita. Kuis kita kan lumayan ya. Kuis kita itu ada multiple choice, ada jawaban singkat ya. Jawaban langsung gitu, tapi di kuliah online ITB itu tiap mahasiswa bisa dapat soal yang berbeda soalnya. Jadi kenapa saya pilih itu bukan Teams. Teams itu punya kelemahan besar gitu. Jadi pakai di situ kalau bisa, jangan sampai crash ya, nggak harapannya itu ya aja. Lalu untuk essay mungkin bisa sih, barangkali bisa ada essay-nya. Jadi oleh karena itu juga siap-siap aja untuk motret diubah jadi PDF ya. PDF lalu di attach. Barangkali untuk latihan nanti kuisnya hari apa sih?
Kuis kita tuh jatuh hari Selasa, Pak. Kuis kita hari Selasa ya. Kan Senin kita kuliah kan. Selasa nanti kita coba latihan deh. Saya masukkan soal yang essay ya. Jadi artinya ada campuran lah dikit-dikit gitu. Anggaplah itu untuk trial gitu, try out gitu. Saya coba Pak, itu berapa soal ya Pak nanti jadinya totalnya? Yuk, belum kepikir, tapi yang menentukan itu adalah lama waktu kan. Lama waktunya. Saya sih nggak pengen pakai seluruhnya ya. Berbahaya mepet di total waktu alokasi itu. Saya akan pakai mungkin 90 menit aja kali ya. Kan jatah kita Selasa itu sebetulnya 120 menit, tapi bahaya kalau terlalu mepet. Saya akan pakai 90 menit aja. Dan tentu harus kalau 90 menit saya harus mendesain soal multiple choice, dan kalau ada essay itu dikerjakan mahasiswa selama waktu itu cukup. Artinya gini, kalau model online gini mau nggak mau harus di-press ya. Maksudnya mahasiswa harus di-press dalam waktu, itu nggak bisa bolak-balik ya mana-mana gitu ya. Jadi untuk fairness-nya pasti akan di-press waktunya. Beda dengan ujian di kelas, di mana di ujian di kelas itu diberi banyak kelonggaran, ada yang ngawasin gini-gini. Kalau ini kan kalian kerjain sendiri di rumah gitu ya. Jadi berapa soal belum terpikir juga, karena tergantung, kan soal ada yang dilirik aja 1 menit nggak ketemu jawabannya, tapi ada soal yang Anda urak-urak 5 menit, 10 menit juga belum tentu ketemu jawabannya kan. Gitu. Jadi saya akan perhitungkan supaya ya more or less cukup ya. Jadi akan ada kemungkinan besar yang terpikir di saya kombinasi dari 3 tipe soal ya. Multiple choice, short answer yang jawaban singkat ya. Kemudian akan ada essay juga gitu. Tapi dari pengalaman PAD ya kemarin yang di Teams ya, banyak mahasiswa yang nggak sempat submit, dan Teams itu kejam sekali, nggak submit hilang dari sistem. Saya nggak bisa ngelacak sama sekali. Jadi Teams itu sistem kuisnya nggak bagus, itu udah diprotes. Saya cek di internet, saya coba cari solusi dan gitu nggak ada, diprotes orang juga belum ini. Saya udah pakai 3 platform berbeda ngajar ini ya. Saya juga pakai platform bukan di kelas ini, Google Classroom. Kalau di Google Classroom itu kalau putus dia otomatis submit, bisa di-set begitu. Di Teams nggak bisa, nggak bisa di-set itu. Nah, di kuliah ITB itu kuliah online itu kayaknya masih terselamatkan gitu. Kalau putus kayaknya masih bisa dijumpai. Saya beberapa kali bisa merecover punya Anda yang itu. Ada kan kasus yang di kuis-kuis itu, aduh belum lewat ini, masih bisa diselamatkan. Tapi saya ingin mahasiswa tidak mengasumsikan selalu bisa diselamatkan gitu. Jadi Anda harus hitung dengan sistem online begini, 5 menit terakhir itu sudah harus klik submit. Jadi 5 menit terakhir itu nggak boleh dipakai lah kasarnya itu ya. Kalau mobil itu udah itu bensin mau empty gitu ya. Jadi bukan gini, 5 menit terakhir lalu ribut scan, ngepas-ngepasin lalu baru ngirim gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak ada gangguan ya. Siapa yang bisa ngeramal tiba-tiba listriknya PLN mati di ITB, di rumah Anda juga, di ini ya, bisa macam-macam itu. Jadi harap hati-hati itu. Sistem online begini banyak kelemahannya ya, ada titik-titik non teknis yang dihitung. Kalau sampai terjadi gangguan teknis yang sangat dramatis, saya minta Anda membuat buktinya selengkap mungkin ya. Jadi bukan untuk kuis, kalau kuis sih latihan semua. Kalau untuk UTS Anda screenshot lah, dipotret atau apa dan lain sebagainya itu. Tapi jangan siap-siap kayak begitu juga lalu ini. Siap-siap boleh tapi nggak usah ini lalu baru ujian udah siap-siap motretin itu semua itu. Oke, jadi kalau gitu paling nggak rencana kita menjadi jelas ya. Jadi Senin kita kuliah, Selasa kita kuis, hari Jumat kita semacam tutorial, menunggu jawab pertanyaan-pertanyaan Anda untuk kita bahas. Pertanyaan tolong dikirim maksimal hari Rabu ya, sehingga Kamis saya bisa buat slide-nya disiapkan. Jumat kita bisa bahas gitu. Lalu Selasa ujian, Selasa lagi. Seninnya anggaplah itu hari tenang gitu ya, nggak ingin musik-musik, Anda boleh belajar atau menyiapkan diri. Cukup jelas itu? Nggak ada Pak. Mau ngusulin gini Pak, jadi kan sebenarnya kita di UTS itu kan pengen juga kan ngelihat caranya. Saya pikir gini aja Pak,
semuanya tetap isian singkat sama itu Pak. Karena kalau essay nggak tahu ya, kita coba. Mungkin kita coba, tapi kalau misalnya nggak, hasil pekerja. Jadi tetap semua peserta itu mengerjakan di kertasnya Oh, masing-masing. saya tahu maksudnya. Nah, Kertasnya disuruh attach di ya, situ. kertasnya disuruh jepret. Jadi kertas itu sebagai bukti tambahannya gitu. Boleh. Jawaban tetap Saya kira baik. Itu baik juga. Jadi untuk menghindari mereka yang katakanlah melakukan kecurangan ya. Jadi kertasnya di attach seperti ngerjakan yang assignment ya. Yang ya, essay maksudnya. Iya Pak. Jadi kayak kertasnya itu setelahnya gitu loh Pak. Iya, Jadi saya 90 menit, paham. 90 menit itu kan kita ngitung-ngitung dan segala macam. Berarti saya harus memperhitungkan waktu kalian untuk motret atau scan itu kan, dan mengubah jadi PDF ya kalau bisa ya, sedapat mungkin PDF itu. Dan ini ya, tolong filenya yang itu harus jadi satu nama aja gitu. Jadi satu nama. Jadi untuk perlu belajar sekarang ada software-softwarenya lah, apps-nya. Jadi file banyak, ada kata potret, cetet, dia harus dikirimnya dibundel dalam satu nama. Dan sangat dianjurkan memang kalau bisa PDF itunya supaya formatnya itu kompatibel ya. Dan itu di attach, berarti nanti di quiz kan kita udah latihan nge-attach itu. Akan ada yang essay ya. Essay kan berarti jawabannya di attach ya. Di platform kuliah ITB ya. Oke, nanti itu usul yang baik untuk itu ya, supaya pada dasarnya kita mengerjakan dengan jujur semuanya ya. Jelas ya, jadi tolong bisa bersiap belajar. Sekarang biar saya bereskan satu contoh ini lalu kita sudahi kuliahnya ya. Jadi contoh mumpung masih hangat baru aja ngomong sih. Gelombang karier FM 20 MHz. Kalau ini terus terang agak dibuat-buat nih. Kan tadi saya bilang kalau frekuensi FM, radio dan sebagainya biasanya cukup tinggi ya. Dimodulasi dengan gelombang sinus. Jadi gelombang modulatornya ini murni nih. Yang menyebabkan deviasi frekuensi maksimum 200 kHz. Ya 200 kHz itu cukup besar ya. Suara manusia itu 3 kHz saja udah cakup, 10 aja udah ini. Ini 20.000 kali lipat. Ultrasonik aja itu cuma 20 kHz ya, 20 kHz. Tentukan indeks modulasinya dan lebar pita transmisinya kalau frekuensi sinyalnya, maksudnya ini kan sinus murni. Sinusnya itu misalnya 1 kHz dan sinus yang 1000 kHz gitu. Ya, jadi deviasi frekuensi maksimum ini kan yang menentukan tadi sensitivitas KF-nya itu tadi ya. Jadi diketahui bukan omega, ini berarti frekuensi ya, nggak masalah lah ya. No, frekuensi maksimum 200 kHz, jadi 2 kali 10⁻⁵, frekuensi kariernya NUC 20 MHz, jadi 2 10⁻⁷. Jadi kalau Anda lihat ini 10⁻⁵, ini 10⁻⁷, ini dekat, masih dekat ini sesungguhnya ya. Indeks modulasi FM-nya beta itu dihitung dari omega max dibagi omega m, jadi Vmax dibagi Vm ya kalau di sini. Ya, kita punya Vmax yang udah kita hitung di situ, Vm-nya juga ini, Vm-nya itu si 1 kHz 1000 kHz ini. Jadi lebar pitanya juga kita punya rumusnya 2 kali beta plus 1 kali nu m. Jadi ini semuanya dalam frekuensi ya, dinyatakan frekuensi Hertz. Kasus pertama, kalau sinus murninya tadi kan cuma 1 kHz 10⁻⁵, jadi betanya gede banget malah 200. Jadi dengan deviasi frekuensi maksimumnya segini, maka betanya 200. Ini wideband ya, betanya gede banget, jauh lebih besar dari 1. Jadi lebar pita transmisinya 402 kHz, membawa 200 komponen lebih ya, 200 komponen lebih itunya, ke kanan ke kiri 200 plus 200 malah. Sebaliknya kalau frekuensi sinusoidalnya tinggi 1000 kHz, 1000 kali lipat, maka betanya kecil 0,2. Ini malah kasus narrowband. Narrowband, nah kalau di kasus narrowband berarti angka satunya nggak ada gunanya. Anda masukkan juga boleh, tapi useless lah di itunya ya. Jadi si beta, berarti si bukan angka satunya, betanya yang nggak ada artinya, cuma kecil. Maka beta bandwidth-nya itu 2 kali dari frekuensinya aja gitu. Tapi frekuensinya 1000 kHz, jadi ini 2000 alias 2 MHz. Jadi waktu pertama ngerjain soal ini dulu ngerasa janggalnya tuh gini, ini gimana sih? Ini narrowband, narrow tuh sempit. Narrow sempit kok ininya 2 MHz. Ini wideband, pita lebar, tapi kok lebar pitanya cuma 402 gitu. Hertznya. Jadi kalau Anda lihat hertznya ini lebih gede daripada yang itu.
Tapi kalau dari definisi narrowband sama widebandnya FM, yang ini itu 402 dibawa oleh 200 kali 2 komponen frekuensi yang harus dia bawa. Di sini dia cuma bawa 2 komponen, tapi memang si 2 komponen yang dibawa itu frekuensinya tinggi-tinggi gitu ya. Oke, saya kira ini kita akhiri dengan gambar ini ya. Tadi sudah sih sebetulnya. Jadi pengaruh beta pada bandwidth sudah sih ya. Cuma gambar ini lebih enak dibandingkan tadi. Kenapa? Saya harga mutlak gitu. Karena kalau tidak di harga mutlak ada yang jungkir ke bawah itu lihat polanya lebih sulit ya. Tapi kalau di harga mutlak lebih gampang nih. Lihat nih. Beta 0,2 kelihatan banget tuh. Ya, bahwa pembawa frekuensinya cuma yang N0 lalu kiri kanan. Kemudian beta 1 aja itu udah ngembang tapi nggak terlalu banyak juga. Kalau Anda perhatikan ini 3 ke kanan, 3 ke kiri itu udah lumayan gitu. Udah cukup bagus gitu ya. Tapi beta 5 itu Anda lihat udah berantakan gitu. Kalau Anda nggak bawa banyak udah runyam gitu ya. Jadi pengaruh dari indeks modulasi FM pada spektrum frekuensinya itu besar ya. Menentukan Anda harus bawa berapa supaya suaranya bagus atau katakanlah kualitas sinyalnya yang sampainya bagus. Oke, kita sudahi sampai di sini. Kita ketemu lagi berarti hari Senin kita lanjutkan. Kemudian Selasa kita kuis ya. Itu dulu. Oke. Baik, sampai di sini. Terima kasih, Pak. Oke. Mana ini tadi? Ini dia. Partisipannya saya download sebentar. Sudah. Ya, bye-bye.